Ota dan Kak Raffi kali ini rupanya jadi kisah yang seru sekaligus mendebarkan. Kali ini kita harus berurusan dengan pemburu jahat yang punya niat buruk menculik sobat-sobat Otan di hutan. Ikuti kisah lengkapnya dalam episode Kamra Sang Pelacak Pencari Jejak kali ini. Kak Raffi, Kenapa, Tan? lihat deh, di balik semak-semak itu ada yang mengawasi kita. Tan? Dia datang mendekat, Kak. Loh, kok ada anjing, Tan? Sepertinya dia mau mengatakan sesuatu, Kak. Coba Otan tanya ya. Yaudah, Tan. Halo, Sob. Aku Otan. Itu Kak Raffi. Kenapa kamu mendatangi kami? Halo Tan, namaku Kamra. Saat ini aku butuh bantuan kalian. Ada sahabatku yang terjebak dan butuh pertolongan manusia. Oh gitu, kami pasti akan membantu. Kalau begitu, ikuti aku ya. Kak Raffi, anjing ini bernama Kamra. Dia butuh bantuan kita untuk menolong temannya, Kak. Makanya dari tadi dia mengikuti kita. Oh gitu, Tan. Kalau begitu, kita ikuti dia yuk, Kak. Yaudah, Tan. Wah, larinya si Kamra ini cepet banget, Tan. Kak Raffi sampai harus ngebut nih larinya. Oh iya teman, buat yang penasaran si Kamra ini jenis apa, dia adalah anjing Belgian Malinois. Si anjing pintar yang sering membantu manusia, salah satunya untuk anjing pelacak dan juga pengamanan. Ingat sama si Toro Belgian Malinois Pak Polisi ini kan? Yang jago bubarin perusuh. Kalau si Toro udah turun gunung, kawanan perusuh pasti lari tunggang langgang. Tapi dia galak dan menyerang seperti itu hanya ketika diperintah, teman. Kalau disuruh stop, Toro pasti langsung menurut. Ya, Toro mampu mengingat sejumlah perintah karena sudah terlatih. Belgian Malinois juga punya tenaga kuat dan keterampilan layaknya anjing super. Tuh, lihat lompatannya, teman. Tinggi lompatannya bisa lebih dari 2 meter loh. Wuss, luar biasa. Lalu bagaimana soal kekuatan gigitan? Nah, kita saksikan sama-sama ya. Si Toro lagi latihan akurasi serangan tuh. Tapi di bantalan pelindungnya sudah ada kulit sapi untuk jadi bukti seberapa kuat dan tajam gigitannya. Nah, karung goni setebal itu rupanya tidak mampu melindungi kulit sapinya, teman. Bekas gigitannya nyata terlihat. Jadi jelas ya kemampuan si anjing Belgian Malinois ini seberapa super. Waduh, sepertinya si Kamra terlalu cepat untuk dikejar Kak Raffi. Dia sudah jauh di depan, teman. Tan, jauh juga ya. Kita kan tersesat nih, Tan. Tenang, Kak. Kalau soal tersesat, Otan jamin aman, Kak. Si Kamra kan pelacak ulung. Oh iya, Kak Raffi baru ingat. Anjing kan mampu melacak atau mengingat jejak, bahkan hingga berkilo-kilometer ya. Jadi teman, setiap anjing punya penciuman super yang sangat dia andalkan. Gak tanggung-tanggung, penciumannya lebih peka 15 kali lipat daripada penciuman manusia. Di sepanjang jalan yang kita lewati tadi, ada tanda-tanda petunjuk yang hanya bisa dilihat atau dicium oleh anjing, teman. Saat ini si Kamra fokus mengikuti jejak aroma tubuhnya sendiri saat tadi berangkat melewati jalur ini, Kak. Jadi nggak heran kalau si Kamra bisa menemukan bau jejak yang pernah dia lalui. Landak ya? Waduh, ternyata kamu ngasih tahu ini ya, Sob.
kasihan nih. Hah? Ternyata yang tadi dibilang si Kamra temannya yang sedang terjebak itu Landak. Jadi teman, saat patroli, si Kamra rupanya menemukan beberapa lubang jebakan seperti ini. Sampai akhirnya dia bertemu si Landak. Waduh. Tapi, meski ada Kak Raffi, tetap saja mengeluarkan landaknya sangatlah sulit. Duri si landaknya kan membuatnya anti dipegang. Udah gitu, dia lagi marah-marahnya tuh sekarang. Waduh, what gawat ini? Wah, kayaknya ini udah lama deh, Tan. Kak Raffi harus bantu nih, Tan. Kak Raffi yakin mau coba mengeluarkan si landak? Gimana caranya? Dia sepertinya lagi marah besar tuh, Kak. Tapi mau coba pakai alat nih, Tan. Tapi harus hati-hati juga karena duri-durinya tajam banget, Tan, ini. Dia marah nih, Tan. Anggap Kak Raffi ancamannya nih, tuh ekornya gerak-gerak, Tan. Aduh, tenang Sob, tenang. Itu Kak Raffi mau bantuin kamu, bukan mau menyakitimu. Waduh, dia fokus ke Kak Raffi nih, sampai gak mau denger bujukan Otan. Kamu naik ke pojokan, ke pinggir, Sob. Ya, ayo. Hati-hati Kak, si landak betul-betul serius menyerang balik. Oh. Wah, Tan. Sampai nancap nih, Tan. Wah, sampai lepas juga nih, Tan. Iya, Tan, bahaya banget ini, Tan. Aduh, gak kebayang Kak kalau durinya menusuk Kak Raffi. Duri landak memang akan langsung terlepas begitu menancap di musuhnya, teman. Jadi, si landak bisa langsung pergi melarikan diri saat pemangsanya kesakitan. Menggunakan bantuan kayu juga percuma, teman. Yang ada si landak malah makin merasa terancam. Tuh, dengarkan suara gemericik durinya. Landak akan menggetarkan ekor dan duri-durinya untuk menakuti musuhnya. Oh, Otan punya ide. Kak Raffi, gimana kalau jaring penyamaran yang kita punya coba jadikan alas untuk mengangkatnya ke atas? Nah, itu bagus tuh, Tan. Kak Raffi coba ya. Nah, si landak terlihat lebih tenang tuh, Kak. Kalem ya, Sob, kalem. Jangan tusuk Kak Raffi dengan durimu. Oke, sekarang kita angkat landaknya. Wah, usaha keras Kak Raffi berhasil. Tan, dengan susah payah Kak Raffi berhasil nih, Tan. Syukurlah, Sob. Ada sobat. Ayo. Kamu akhirnya terbebas dari lubang jebakan itu, Sob. Meski si landak punya ribuan duri tajam sebagai senjatanya, namun dia sangat rentan terhadap perburuan manusia, teman. Ada yang menganggap dia hama karena suka merusak tanaman warga. Ada juga yang memburunya karena mitos batu mustika yang ada di tubuhnya dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Padahal itu semua tidak benar, teman. Tidak sepatutnya mereka diburu hanya karena alasan yang belum terbukti kebenarannya. Justru seharusnya kita harus menjaga hutan rumah alaminya mereka agar mereka hidup lestari dan menjauh dari pemukiman warga. Sekarang kamu kembali ke hutan ya, Sob. Oke, Tan. Kita lanjutin lagi, Tan. Kak Raffi, si Kamra mengucapkan terima kasih Kak karena sudah menolong landaknya. Oh gitu, Tan. Tapi kenapa kamu kayak yang masih gelisah gitu, Sob? Perasaan Otan mengatakan si Kamra masih mengkhawatirkan sesuatu nih, Kak. Kemana kamu, Sob? Sepertinya ada yang belum beres nih, Kak.
Ayo kita kejar dia. Oke, Tan. Eish. Tan. Wah, untung nih. Kenapa, Kak? Aduh, Tan. Untung Kak Rapi nggak kena jebakan nih, Tan. Wah. Ini sih jebakan yang biasa dipasang oleh para pemburu nih, Tan. Buat ngejebak hewan-hewan, Tan. Emang jebakannya seperti apa, Kak? Tuh, Tan. Ini dari kawat baja nih, Tan, bahannya. Makanya ini bahaya banget, Tan, kalau kena hewan. Tuh, Emang cara kerjanya seperti apa, Kak? nih. Jadi kalau misalnya lehernya masuk sini, set. Terus ketarik. Terus, wah. Bener-bener bahaya, Tan. Jadi udah ngunci, Tan. Ini kalau kena leher hewan, ini bisa terluka juga nih, Tan. Tuh. Ini tak bisa Otan biarkan. Ya udah, Kak, kita hancurkan saja jebakannya biar tidak memakan korban. Ya udah, Tan. Kita amankan ya. Biar gak bahaya nih. Wah, Kak, itu suara si Kamra. Perasaan Otan nggak enak nih, Kak. Ayo kita susul dia. Iya, Tan. Ya ampun, Kak Raffi. Ya ampun. Itu ternyata si Kamra berhadapan dengan sang pemburu. Wah, Tan. Itu pemburunya. Kak, itu pemburunya membawa senjata. Wah, Otan gak sanggup melihatnya. Wah, apa yang baru saja terjadi? Apakah tembakan tadi meleset? Si Kamra juga langsung mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Ayo Kak Raffi, kita ikuti dia. Pergi kau pemburu jahat. Jangan ganggu lagi teman-temanku. Kalau masih berani mengulangi perbuatanmu, aku tidak akan bermurah hati. Sob, kamu gak apa-apa? Untung kamu gak apa-apa, Sob. Tadi Kak Rapi khawatir kamu kenapa-kenapa. Gimana Kak Raffi? Si Kamra tidak terluka kan? Untungnya sih gak apa-apa, Tan. Tapi si pemburunya udah kabur, Tan. Yang penting kita udah ngasih pelajaran, Tan, sama si pemburunya, Tan. Iya Kak, buat Otan yang penting kita semua selamat dari mara bahaya. Aduh, Otan copot jantung tadi. Takut si Kamra terluka karena tembakan si pemburu. Untung saja meleset. Terima kasih ya Otan, Kak Raffi, sudah membantuku. Wah, kamu hebat ya, Sob. Teman di rumah, setiap hewan pasti punya peran penting ketika di alam. Jadi jangan diburu ya, dan kita harus menjaganya bersama-sama. Jaga satwa kita ya. Sepakat Kak Raffi. Sejatinya alam sudah mengatur semuanya dan saling berkesinambungan. Ada yang berperan sebagai penyebar bibit pohon, ada yang bertugas menjadi pemangsa dan pengendali populasi.
Kalau sampai jumlah salah satu spesies terlalu sedikit atau terlalu banyak, akan langsung berdampak negatif untuk manusia. Makanya, sebagai manusia harus lebih bijaksana menjaga para penghuni hutan ini ya. Kak Raffi. Iya, Tan. Otan masih merasa nggak tenang nih, Kak. Kenapa, Tan? Otan curiga pemburu tadi tidak sendirian deh. Otan takut masih ada pemburu yang berkeliaran di hutan ini. Apa sebaiknya kita bermalam aja di sini ya, Tan? Otan sepakat, Kak. Ya udah, Kak Raffi cari tempat dulu yang aman nanti buat ngedirin tenda ya, Tan. Oke, kita siapkan dulu tendanya ya. Dengan menginap begini kan, kita bisa mengawasi kalau ada pemburu lain yang mencoba masuk. Kalau sampai mereka membawa hewan tangkapan buruannya, juga bisa kita larang. Tan, Kak Raffi cari air dulu ya. Otan tunggu di sini. Oke, Kak. Akhirnya bisa ngopi juga ini. Kak Raffi, gawat, Kak. Gawat. Kok Tan kesini? Kenapa, Tan? Tenda kita dirusak, Kak. Kenapa? Ayo, Kak Raffi, segera kembali. Aduh. Waduh, Tan! Gede banget! Wah, perbekalan kita dimakan habis, Dan. Di barang-barang kita juga hancur, Tan. Wah, dia masih di dalam, Tan. Jadi selama Kak Raffi pergi tadi, ada penyusup lapar berbadan besar ini, teman. Waduh, dia ngacak-ngacak tenda begini pasti mengincar ransum makanan yang kita bawa nih. Perilaku seperti ini bisa dibilang gak wajar, Tan. Sampai-sampai dia berani mendatangi area manusia. Mungkin dia betul-betul kehabisan makanan di habitatnya. Tapi cacat perilaku seperti ini bisa juga akibat ulah manusia, Tan. Tan, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar nih, Tan. Kejebak dia, Tan. Tapi harus bantu buat dia keluar nih, Tan. Harus bantu dia keluar. Ayo, super keluar. Gede, Tan. Awas Kak Raffi, sebaiknya jaga jarak aman. Takutnya dia tiba-tiba menerjang. Waduh, dia keluar, Tan. Kak Raffi harus cari tempat aman nih. Wah, untung Kak Raffi kepikiran naik ke atas pohon gitu. Ya, biar bagaimanapun, hewan yang sedang ketakutan bisa jadi berbahaya, Tan. Apalagi si babi hutan ini kan punya bobot yang besar dan juga taring yang tajam. Kalau kena serudukannya, Kak Raffi bisa terluka parah. Menghindari konflik dengan cara begini adalah yang paling aman. Kita tunggu aja dia pergi menjauh. Akhirnya, Tan. Dia pergi juga. Aduh. Untungnya Kak Raffi kuat nih di atas pohon, Tan. Yang namanya babi hutan biasanya akan kabur menjauhi manusia, teman. Tapi dia juga terkenal karena reputasinya sebagai tukang seruduk. Aduh, siapapun gak bakalan mau deh kena serudukan si bongsor ini. Bayangkan saja, teman, diseruduk otot seberat ratusan kilo begini, ditambah lagi dia punya kecepatan dan taring tajam. Kombinasi yang bisa fatal melukai siapapun lawannya. Sejatinya mereka ini adalah hewan pemalu yang anti ketemu manusia, teman. Ya, mereka lebih pilih menjauh ketimbang ketemu. Makanya, perilaku mendekati manusia seperti ini terbilang aneh. Syukurlah dia sudah pergi menjauh. Berarti kalau ketemu babi hutan seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan tuh, Kak? Nah itu dia, Tan. Jadi kalau ada babi hutan kayak gini, kita tuh jangan panik, Tan. Terus diusahakan kita harus nyari tempat yang lebih tinggi, biar dia tuh nggak bisa ngejangkau kita, Tan. Berarti kabur dengan berlari kencang juga bukan pilihan ya, Kak? Justru kalau kita lari, babi hutan itu bakalan ngejar kita, Tan. Apalagi tadi taringnya, aduh, udah gede banget, Tan. Udah hancur deh, Tan, berantakan nih tenda sama barang-barang kita, Tan. Tapi nggak apa-apa deh, Tan. Yang penting kita selamat, Tan.
Otan dan Kak Raffi beruntung ketemu si cantik yang baru selesai keluar dari kepompong nih. Tahu nggak apa nama hewan yang lagi di foto Kak Raffi ini? Dia bukan kupu-kupu loh ya. Ini adalah moth alias ngengat. By the way, Kak Raffi, udah dong foto-fotonya. Fokus banget sih sampai Otan dicuekin. Biarin aja. Tuh, Kak Raffi sampai nggak sadar ada yang diam-diam mendekat di belakangnya. Untung cuma kesenggol, nggak sampai diseruduk. Udah Kak, diam, anteng dulu di situ sampai mereka lewat. Tapi Kak Raffi penasaran sih, Tan. Dia pergi kemana ya, Tan? Apa kita ikutin dulu ya, Tan? Wow, jelas dong Kak. Jarang-jarang kan ada kerbau di tengah hutan. Gas Kak. Ya udah, Tan. Kak Raffi juga penasaran. Wah! Wih, di balik semak belukar tadi ternyata ada padang luas, teman. Wih, kalau dihitung ada puluhan kerbau loh di sini. Tapi mereka berpencar di seluruh penjuru. Iya, Tan. Tuh, ada yang berkubang di lumpur. Ada yang berendam di rawa. Ada juga yang asik merumput. Kak Raffi lucu banget sih Kak. Emang Kak Raffi mau balap lari sama si kerbau-kerbau ini? Ya nggak mungkin menang lah. Tan, banyak banget. Langsung pada melongo, Tan. Kak Raffi jangan bikin mereka takut dong. Tenang, Kak Raffi saking senangnya, Tan, ini, Tan. Tenang, Sob. Kak Raffi gak macem-macem. Kak Raffi tuh pengen kenalan. Gitu-gitu mereka sedang membaca situasi Kak. Jangan sampai bikin mereka merasa terancam loh ya Kak. Bisa menyerang balik nanti. Maafkan Kak Raffi ya Sob kalau tadi bikin kalian takut. Dadah. Dadah. Tapi Kak Raffi salut nih, Tan. Walaupun badan mereka gede-gede tapi ternyata larinya gesit juga ya, Tan. Keren juga dia. Jelas dong Kak. Kerbau kan bisa berlari secepat motor. Oh iya, teman. Ternyata mereka punya sepupu di belahan dunia lain loh. Tapi, ciri unik yang paling kentara adalah perbedaan bentuk tanduknya. Nih ya, Kak Raffi spill beberapa di antaranya. Yang pertama, ini dia, si kerbau India. Mereka terkenal dengan nama kerbau murah. Yes, tapi bukan murah karena diskonan ya. Lihat deh bentuk tanduknya. Mereka bertanduk kecil dan melingkar. Itu tanduk kalau menyatu bisa jadi bentuk los tuh Sob. Ya, kalau dilihat seksama, jelas beda bentuk kan sama kerbau yang ada di tanah air. Tapi uniknya, si kerbau murah ini banyak dimanfaatkan manusia karena susunya yang berlimpah, Tan. Oke, dari India kita pindah ke Thailand. Ini dia kerbau air Thailand. Wih, panjang tanduknya gak main-main kan? Mereka punya tanduk yang bisa tumbuh panjang ke samping hingga 4 meter. Luar biasa. Lehermu beton juga ya Sob. Ngangkat tanduk sepanjang itu kan pasti berat banget. Oke, lanjut ketemu sama si kerbau yang jauh di Afrika. Ini dia African Buffalo. Uniknya, tanduk si kerbau Afrika ini tumbuh seolah rambut di kepalanya. Tuh, kayak potongan belah tengah kan? Tapi, sebagai kawanan dalam jumlah banyak, rupanya besaran si tanduknya ini akan membuat mereka disegani temannya. Yap, kerbau dengan tanduk terbesar akan berpeluang menjadi pemimpin kawanan. Mantap kan? Tapi
Tapi fakta paling keren dari kesemua sobat Otan si kerbau ini adalah mereka sama-sama bisa tahu arah dengan mengandalkan medan magnet bumi. Jadi mereka bisa pergi bermigrasi jauh sekalipun untuk mencari sumber air dan makanan hanya dengan mengetahui di mana utara dan selatan. Luar biasa kan sobat bertanduk ini? Udah Otan ceritanya, kita kembali ke Karaf yuk. Nah kan, si kerbau terang-terangan nolak tuh. Jadi jatuh kan. Percobaan kedua. Dan ya, gagal maning. Skor 2-0 untuk si kerbau. Percobaan ketiga nih ya kak. Wah, si kerbau makin sensian tuh sama Kak Raffi. Sampai menghindar gak mau dinaikin teman. Nurut ya sob, nurut kamu ya. Kak Raffi mau naik. Dan sekalinya Kak Raffi bisa naik, Aduh, Tan, Kak Raffi jatuh ternyata susah Tan. Wah, berarti emang biasa nggak ditunggangin Tan dia Tan. Meski peliharaan, kerbau-kerbau di sini sejatinya tetap punya naluri liar. Jadi ya mereka alergi kalau ditunggangi manusia. Gak apa-apa lah ya kak, jadi hiburan buat teman-teman di rumah ketawa. Tan, serius amat. Lagi liatin apaan sih Tan? Ini loh kak, Otan lagi asik liatin si kumbang kotoran lagi kerja. Oh, ternyata di sini ada juga ya Tan. Jelas ada dong kak, di padang luas ini kan berlimpah kotoran makanan sisa si kerbau. Kalau Kak Raffi sih baru ngelihat secara langsung kayak gini nih Tan. Kotoran ini kan tidak dicerna sempurna oleh perut si kerbau. Jadi masih kaya akan nutrisi yang dibutuhkan untuk si kumbang. Oh gitu ya Tan. Uniknya, ada 7.000 jenis lebih kumbang kotoran di seluruh dunia loh kak. Otan bantu jelasin ke Kak Raffi dan teman di rumah ya. Memang ada banyak jenis kumbang terlahir dengan warna menawan dan cantik. Tapi jenis yang ini punya kebiasaan yang unik teman. Jangan remehkan mereka karena sukanya berada di kotoran hewan ya. Justru mereka berperan penting bagi ekosistem di alam. Buat kumbang yang makan kotoran di tempat, mereka berperan sebagai pengurai kotoran hewan dan mencegah pertumbuhan lalat. Eits, tapi ada juga jenis kumbang yang suka memindahkan kotorannya ke sarang mereka. Nah, jenis yang ini, peran mereka menjadi kurir pupuk bagi tanah ke seluruh penjuru bumi. Kekuatan mereka nggak main-main loh teman. Kecil-kecil begitu, mereka bisa mengangkat beban hingga 1000 kali berat badan mereka. WOW banget kan? Nggak cuma kuat, mereka juga terampil berakrobat. Tuh, lihat aja mereka. Wah, iya Tan. Si kumbang kotoran bisa berjalan seimbang dengan terbalik saat mendorong kotoran kesayangannya. Dan mereka bisa berjalan sangat jauh loh. Ya, kotoran ini akan mereka bawa kembali ke sarangnya, melewati gundukan dan segala jenis halang rintang. Weh, Otan salut sama kamu sob.